Hai Creative City Worship, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Perkenalkan, saya Leo, salah satu leader yang melayani di CCW. Senang sekali saya bisa kembali hadir di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, saya percaya bahwa hadirat Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kita. Dan Dia selalu siap untuk menjamah setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami bisa berkumpul untuk merayakan kebaikan Engkau. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, sekiranya Engkau yang akan membukakan pintu hati kami dan Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, kami berdoa bahwa setiap firman yang kami dengar akan menjadi seperti benih yang kemudian jatuh di lubuk hati kami yang paling subur, yang kemudian akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, kami berdoa bahwa ketika kami kembali dari ibadah ini, kehidupan kami tidak akan pernah sama. Transformasi kehidupan akan terjadi. Tuhan, laksanakan perkara-Mu yang besar seperti hanya Engkau yang dapat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oh iya, sebelum saya mulai, let me say this. Dengan meningkatnya kembali kasus positif COVID-19 di Indonesia, saya ingin menghimbau kita semua untuk tetap waspada, untuk tetap mematuhi prokes. Ingat, vaksinasi dan prokes mungkin cara yang terbaik untuk mencegah COVID-19. Haleluya. Let's start. Ketika saya mempersiapkan pesan hari ini, sebenarnya saya sedikit ragu kalau sekarang sudah betul-betul bulan Juli. Ada yang bisa memahami perasaan saya? I mean, time really flies. Rasanya kemarin baru tahun baru 2021 ya. Ini udah lewat 6 bulan begitu aja. Nggak kerasa. Dan saya Google begini. Apakah waktu lebih cepat berlalu ketika kita semakin berumur? For your information, saudara-saudara akan menemukan banyak artikel menarik yang support pernyataan tadi. Jadi menarik sekali. Nanti mungkin bisa coba Google sendiri pas senggang. Anyway, apa yang saya coba sampaikan adalah bahwa kita semua sudah berada di paruh kedua tahun 2021. The second half. Ada yang lagi ikutin Euro 2020? Timnya apakah masih bertahan? Mungkin bisa diketik siapa tim jagoan saudara. Kalau di sepak bola, paruh kedua adalah sebuah periode yang penting karena hasil sebuah pertandingan akan dikunci di sana. Tidak peduli kalau pada paruh pertama sebuah tim sudah unggul 1-2 gol, atau pada paruh pertama tim tersebut sudah ketinggalan gol. Selama pada paruh kedua ia mampu membalikkan keadaan, maka ia akan memenangkan pertandingan. Dengan demikian, sangat penting untuk mengetahui strategi yang akan digunakan dalam menghadapi paruh kedua. Kalau kita unggul 1 gol, kita tentu enggak mau kehilangan keunggulan tersebut. Mungkin kita akan memperhatikan pertahanan kita sambil mencari kesempatan menyerang. Kalau kita ketinggalan 1 gol, mungkin kita akan lebih menyerang dengan harapan kita bisa membalikkan keadaan. Apapun itu, ada yang namanya halftime talk atau pembicaraan paruh waktu. Ketika tim
masuk periode istirahat, turun minum, lalu sang pelatih berusaha berkomunikasi dengan pemain-pemainnya untuk mengubah jalannya pertandingan. Dan dengan ini, saya memberikan judul untuk khotbah saya, The Ultimate Halftime Talk. CCW, kehidupan kita sama dengan ilustrasi sepak bola tadi. Inilah momen yang tepat bagi kita untuk juga melakukan halftime talk dari kehidupan. Ia adalah suatu momen untuk evaluasi diri dan perubahan. Tidak peduli kalau saat ini kita sedang unggul atau ketinggalan. Kita perlu halftime talk kita. Kita perlu strategi ke depan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk berubah? Ayo, tanya ke diri sendiri. Berada di mana kita saat ini? Dan menuju kemana kita ingin melangkah? Raja Daud menuliskan di kitab Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak akan ada pribadi yang dapat mengenal kita secara lebih dalam daripada Tuhan kita. Tuhan mengerti kita bahkan ketika kita sulit memahami diri sendiri. Believe me, just try him. Jadi di dalam kesesakan, mari kita mendekat kepadanya dan bukan menghindar darinya. Beranikan diri untuk berdoa. Tuhan, bantu aku melonggarkan genggamanku pada rencanaku dan mencengkram Engkau erat-erat. Creative City Worship, kita memerlukan perkataannya untuk situasi kita. Kita perlu firman Tuhan supaya kita tetap dapat bertanding dalam kehidupan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita perlu firman Tuhan yang akan menanamkan kepercayaan diri dan menguatkan keyakinan kita bahwa bukan hanya kita dapat berlomba, tapi kita juga sanggup untuk menang. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah pelatih terbaik yang dapat kita temukan. Forget about that night in Istanbul, Rafa Benitez. Atau forget about Sir Alex Ferguson, Fergie time. Atau Barcelona versus Mourinho's Inter Milan. Kalau Anda penggemar sepak bola, Anda tahu yang saya maksud? Maaf karena saya pakai banyak ilustrasi sepak bola ya. But guys, Tuhan kita adalah pelatih terbaik yang dapat kita miliki. Strateginya membuat kita menang dalam kehidupan. Dan mungkin semua akan setuju kalau saya bilang bahwa halftime talk terbaik yang pernah diberikan adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Mengapa? Karena percakapan dengan Yesus saat itu mengubah arah hidup dari sang perempuan Samaria secara drastis. Dan bukan hanya hidup perempuan Samaria saja yang dijamah, tetapi
juga kotanya. Mari bersama-sama kita buka kitab Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ada fakta menarik mengenai perjalanan Tuhan Yesus ini. Secara rute, walaupun untuk pergi dari Yudea ke Galilea dengan melewati Samaria adalah suatu alternatif yang cepat, ini adalah rute yang sebenarnya dihindari oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Samaria dianggap rendah oleh orang Yahudi. Orang Samaria adalah keturunan campuran. Nenek moyang mereka sebenarnya juga orang Yahudi, tetapi keturunannya sudah kawin campur dengan orang Asyur. Pada tahun 722 sebelum Masehi, memang kerajaan Israel Utara dikuasai oleh kerajaan Asyur. Lalu, selain soal keturunan yang gak murni, orang Samaria juga dibenci karena penyembahan berhala. Jadi, ini bisa dibilang bukan rute yang akan diambil oleh orang normal. You see, Tuhan Yesus bahkan menentang norma yang berlaku di masyarakat, jika itu berarti pemenangan jiwa. Dia telah melakukannya untuk orang Samaria, dia juga akan melakukannya untuk saudara-saudara dan saya. The system can fail you, but God never will. Dunia mungkin dapat menandai kita tidak berharga, tetapi bagi Tuhan, kita adalah edisi terbatas, sempurna, diciptakan dengan dahsyat dan ajaib menurut gambar dan rupanya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 15. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum'? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus,
dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dengan Tuhan Yesus bisa berada di Samaria saja, hal itu sudah tidak umum. Tetapi di ayat 7 barusan, kita baca, kalau datanglah seorang perempuan Samaria. Pertama-tama, dia orang Samaria. Jadi, keturunan campuran dan penyembah berhala. Tambah lagi, dia perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan bercakap-cakap di tempat umum, sebenarnya bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada setiap pembatasan, tradisi, atau larangan yang diciptakan oleh manusia. Kembali lagi ke bacaan kita, ayat 7 dikatakan bahwa sang perempuan Samaria hendak menimba air. Saya bisa bilang, kalau tidak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut, mungkin hanya kebiasaan sehari-hari dia saja, aktivitas normal di jam yang biasa, rutinitas. Jadi hanya seperti biasa dia pergi ke sumur kuno yang sudah selalu melayani keluarganya dan ternaknya. Sumur Yakub memang telah digunakan selama berabad-abad. Saudara-saudara, kita mungkin merasa kalau hidup kita selalu sama dan cenderung membosankan. Tetapi ini, satu, sentuhan dari Tuhan adalah semua yang kita butuhkan untuk mengubah situasi apapun. Satu, sentuhan dari Tuhan adalah semua yang kita butuhkan untuk mengubah situasi apapun. Saya belajar di sini bahwa kisah perempuan Samaria di pinggir sumur bukan banyak berbicara tentang kegiatan rutin yang dilakukan, melainkan siapa yang kita temui di dalam rutinitas kita. Pastor Kit mengajarkan kepada kita kalau bertumbuh lebih dalam bukanlah sebuah posisi. Bertumbuh lebih dalam adalah postur hati. Kalau dengan posisi, ketika koordinat itu bergerak dan berlalu, maka kita mungkin akan tersesat. Tetapi dengan menjadi postur hati, keinginan bertumbuh lebih dalam selalu menjadi pemikiran dan bagian yang integral dari kita. Sama seperti untuk rutinitas kita. Rutinitas bukan hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita jumpai dalam prosesnya. Sudah dari bulan lalu sampai dengan bulan Agustus, gereja kita akan membahas dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sampai dengan bulan Agustus, jiwa, tubuh, roh. Dan hari ini, untuk minggu pertama di bulan Juli, saya ingin membahas aspek yang tidak dapat dipisahkan ketika kita membahas tentang tubuh, yaitu our work, pekerjaan yang kita lakukan. Creative City Worship, ayo lakukan hal ini. Ayo temukan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Temukan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Temukan Tuhan di dalam rutinitas kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kembali lagi ke bacaan kita hari ini. Setelah itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus memulai percakapannya yang terkenal dengan perempuan Samaria. Masih di ayat 7, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Hari ini saya ingin menggarisbawahi setiap respons dari perempuan Samaria ke Tuhan Yesus. Untuk permintaan Tuhan Yesus, dia menjawab begini, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Friends, inilah yang kita sebut ngegas kalau di zaman sekarang. Maksud saya cukup sarkastis untuk membalas dengan cara begitu. Tetapi mungkin sikap defensif sang perempuan merupakan reaksi wajar bagi seseorang yang sudah berulang kali disakiti. Terkadang juga kita bermaksud baik kepada orang lain, tapi orang tersebut tidak memberi kesempatan bagi kita untuk masuk. Alih-alih malahan menyerang. CCW. Terkadang orang yang pernah disakiti memang bisa menjadi orang yang paling sulit untuk ditolong. Karena walaupun kita telah berusaha, mereka udah memiliki suatu tabiat. Tapi ini, seperti ketika kita mencoba menolong orang yang tenggelam. Kita mau tolong, tetapi mereka dalam keputusasaannya berusaha meraih apapun, yang malah sebenarnya dapat melukai kita dan mereka sendiri. Tuhan Yesus tentu saja tidak meninggalkan perempuan Samaria tersebut. Dia memulai pelayanannya. Sampai kita lihat, kalau mulai ayat 11, perempuan Samaria memanggil dia dengan panggilan Tuhan. Karena perempuan Samaria tahu kalau Tuhan Yesus ini berbeda dengan orang-orang lain. BTW, by the way, dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk kata Tuhan di sana adalah Sir. Sir. Lalu saya skip sedikit. Di ayat 19, perempuan Samaria akan mengakui Tuhan Yesus sebagai seorang nabi. Lalu di ayat 25, perempuan Samaria menyebutkan Mesias. Dan di ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Akulah dia." CCW, kita lihat bahwa Tuhan Yesus perlahan-lahan memberikan pewahyuan kepada perempuan Samaria. Dari sarkastis, kayak buat musuh ya, ke Sir. Dari Sir ke Nabi. Dari Nabi ke Mesias. Amazing. Karena Tuhan akan perlahan-lahan menuntun kita kepada kebenaran. Bukan hanya dengan satu langkah besar, tetapi dengan beberapa langkah yang mungkin kecil untuk membawa kita ke dalam pencerahan akan apa yang Allah mampu lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Remember this. Semakin kita menyertakan Tuhan, semakin kita memahami Dia. Semakin kita menyertakan Tuhan, semakin kita memahami Dia. CCW, tadi pertama-tama temukan Tuhan dalam hal yang kita lakukan. Lalu yang kedua, semakin menyertakan Tuhan untuk semakin mengalami Dia. Ketika Tuhan memberikan pemahaman pelan-pelan, saya sangat bersyukur. Karena Tuhan mau menunggu saya.
Tuhan sudah begitu sabar dengan saya. Dalam kehidupan, mungkin saya adalah seorang slow learner, pelajar yang lambat. Bukannya pada sedikit kesempatan ketika saya mempunyai sikap hati yang salah, melakukan perbuatan yang tercela, atau memikirkan hal yang tidak benar. Gak sedikit. Tetapi Tuhan telah menjadi Tuhan yang sangat sabar, yang mau duduk di pinggir sumur dan menunggu saya untuk perlahan-lahan memberikan pewahyuan akan siapa dia. Saudara-saudara, milikilah keyakinan bahwa kita sebegitu berharganya di mata Tuhan. Haleluya. Saya ingin menutup pesan saya pagi ini dengan mengutip perkataan Tuhan Yesus di ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sebelumnya Tuhan Yesus berkata begini di ayat 10. Yohanes 4 ayat 10 sekarang. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tuhan Yesus menggugah keingintahuan perempuan Samaria untuk 3 hal. Keingintahuan akan karunia Allah, siapa Yesus, dan apa yang dapat diberikan Yesus. Analogi haus dan minum mungkin sangat tepat sasaran untuk sang perempuan Samaria. Karena kalau kita baca di ayat 17-18, kita akan melihat latar belakang perempuan Samaria. Yohanes 4, 17-18, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus padanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Mungkin sekali kalau perempuan Samaria mencari arti keberadaan dirinya pada tempat yang salah. Dan tempat yang salah di sini mungkin berbicara tentang setiap hubungan yang dia pernah masuki. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ada hal yang kita kejar lebih daripada Tuhan? Pada akhirnya, hanya kekosongan yang akan kita temukan apabila kita tidak menerima pemenuhan yang hanya oleh Tuhan. Yeremia 2 ayat 13 berkata, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Bukan orang-orang, benda-benda, atau kegiatan-kegiatan yang akan memuaskan kita. Hanya hadirat Tuhan yang mampu. Tuhan kita adalah satu-satunya mata air yang akan memuaskan. CCW, pertama-tama, temukan Tuhan dalam hal yang kita lakukan. Lalu yang kedua, semakin menyertakan Tuhan untuk semakin mengalami Dia. Dan terakhir, mari kita terpuaskan hanya oleh Tuhan.
Mari kita terpuaskan hanya oleh Tuhan. Penerimaan tertinggi dan terpenting yang dapat kita peroleh adalah dari Tuhan. Segala bentuk pengakuan lainnya mungkin hanya akan membuat kita lebih haus. Ingat, micin enak, tapi bikin haus. Ada quote dari Blaise Pascal yang bilang begini, "There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ." Dalam bahasa Indonesia, ada kehampaan berbentuk Allah di dalam hati setiap manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh benda apapun kecuali hanya oleh Allah Sang Pencipta yang diberitakan melalui Kristus Yesus. Saudara-saudara, apapun keadaan kita hari ini, satu sentuhan dari Tuhan, itulah yang kita butuhkan. Jesus is our answer. Kalau kita merasa bahwa tahun 2021 kita belum begitu bermakna, belum ada pencapaian yang signifikan, COVID-19 semakin merajalela, jadi WFH terus, sekarang tambah jam malam lagi, aktivitas kita cuman berpusar di ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, sangat monoton. CCW, ingat bahwa rutinitas bukan hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita jumpai dalam prosesnya. Setiap kegiatan adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Dan semakin kita menyertakan Tuhan, semakin kita mengalami Dia. Semakin kita mengembangkan kesadaran diri kita akan Tuhan, semakin kita akan diairi air kehidupan. Kita tidak akan haus lagi, dan Tuhan Yesus menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Memasuki bulan Juli ini, kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Saya mengundang saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Lalu kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami. Jadi mari kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembari saudara-saudara mengambil roti dan anggur perjamuan,
Saya ingin membacakan 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita untuk membuat kehidupan tersebut menjadi penuh. Saya percaya bahwa ketika saudara mengambil roti ini, lebih dari sekedar sebuah peringatan, juga ada kuasa. Saya berdoa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Jika hari ini ada yang membutuhkan kuasa kesembuhan, apapun penyakitnya, baik fisik, mental, atau emosi, ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk memecah-mecahkan pergumulanmu. Tunggu sebentar saudara, di akhir kita akan ambil roti dan anggur bersamaan. Sekarang 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, melalui cawan ini kita juga diingatkan bahwa masih ada pengharapan. Janganlah kita menaruh pengharapan kita pada hal yang akan berlalu, tetapi taruhlah pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dia adalah air hidup, dan barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, bahkan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hari ini saya percaya bahwa melalui cawan ini juga ada kuasa, dan kuasa darah Kristus yang akan memberikan jawaban atas setiap keadaan kita semua. Mari kita berserah dan berdoa masing-masing supaya Roh Kudus akan membersihkan hati kita dan mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, kami berdoa bahwa kami akan senantiasa menemukan Engkau di dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan kami akan senantiasa mengalami Engkau dalam setiap penyertaan-Mu. Dan kami berdoa bahwa kami hanya akan terpuaskan oleh hal yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan melakukan perjamuan bersama-sama ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberikan kami kehidupan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti dan anggur. Kami percaya Tuhan bahwa lebih daripada roti dan anggur, mereka adalah tubuh dan darah yang telah Engkau curahkan bagi kami. Jikalau hari ini ada pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa lewat kuasa perjamuan kudus, kami telah menang Tuhan. Kami akan hidup berkemenangan. Tuhan Yesus, ketika kami kembali dari ibadah ini, hidup kami tidak akan pernah sama Tuhan. Kami akan senantiasa berjalan lebih dekat dengan Engkau dan berjalan beriringan dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
Amin. Terima kasih saudara. Stay tuned for the announcement. Happy Sunday and God bless you.